Assalamualaikum Sobat Football United. Kali ini gua ingin membahas ada dua pemain Manchester United yang mendapatkan gelar bulanan dari Premier League ya. Langsung aja, pertama adalah Rasmus Højlund yang menjadi ini bulan Februari ternyata. Player of the Month di bulan Februari karena Rasmus Højlund mencetak 5 gol 1 assist. Ini assist menghadapi Wolves, lalu dia mencetak gol juga menghadapi Wolves. Ini gol juga menghadapi Aston Villa pun dia juga mencetak gol. Menghadapi Luton, ini gol pembuka ya. Melewat Pum. Dan ini mengantarkan Rasmus Højlund 5 gol 1 assist menjadi pemain terbaik bulan ini. Dan langsung aja, selanjutnya ada Kobbie Mainoo yang mencetak goal of the month di bulan Februari. Gol kemenangan menghadapi Wolves di detik-detik terakhir di pertandingan yang menurut gue juga sangat ketat. Bagaimana dia mencetak gol indah ini menurut gue di menit yang tepat juga. Luar biasa. Kobbie Mainoo meliuk-liuk lalu masuk kotak penalti sedikit dan menghujamkan ke pojok gawang dari Josesa, memberikan kemenangan bagi Manchester United sekaligus juga akhirnya dipilih sebagai goal of the month. Ini menurut gue menarik. Pertama dari Rasmus Højlund. Gue sempat meragukan ya kapasitas dari Rasmus Højlund dan ternyata gue salah. Rasmus Højlund yang Erik ten Hag justru percayai hanya tinggal waktu saja dia akan membuka keran golnya di Premier League. Kejadian betul di tahun 2024. Dia mencetak gol di beberapa pertandingan secara berurutan. Yang saat ini Rasmus Højlund sedang cedera. Dan dengan cederanya Rasmus Højlund ini memberikan masalah di lini depan Manchester United karena opsinya tidak banyak. Rasmus Højlund yang datang dengan harga yang cukup tinggi menurut gua untuk pemain sekelas Rasmus Højlund, artinya pemain muda ya kan. Dia bukan pilihan pertama di Atalanta tapi mendarat harga 80 juta lebih. Ada ekspektasi di sana. Anthony Martial cedera, dia diharapkan menjadi tumpuan di lini depan. Sebelumnya kalau kita melihat apa yang terjadi di musim panas, ada Victor Osimhen, ada Harry Kane, nama-nama yang lebih premium. Namun Rasmus Højlund dituntut menurut gue ya harus bisa memberikan kontribusi sesuai dengan harapan mungkin fans ya ketika nama-nama Harry Kane ataupun Victor Osimhen disebutkan. Sempat kesulitan di awal-awal musim, walaupun di Champions League dia mencetak banyak gol. Ada banyak keraguan di sana termasuk dari gua ya. Namun ternyata Rasmus Højlund bisa menjawab. Harapan gua adalah ketika dia kembali dia bisa menemukan kembali ketajamannya secara langsung. Ini penting karena ada beberapa pemain ketika periodenya sedang positif lalu dia cedera dan ketika dia kembali ini nggak langsung bisa nyetel gitu loh. Gua harapkan Rasmus Højlund tidak demikian. Dan juga karena hanya ada Rasmus Højlund di lini depan yang posisi aslinya penyerang ya. Menurut gue Erik ten Hag tetap harus melakukan rotasi. Artinya jangan terlalu digeber. Pemain ini masih pemain muda. Oke, kita butuh penyerang baru, tapi itu kan baru akan terjadi di musim panas nanti. Yang gue harapkan adalah jangan sampai karena terlalu mendorong Rasmus Højlund, karena memang satu-satunya pilihan ya, maka dia nanti akan mendapatkan cedera-cedera yang berpengaruh ke situasi fisiknya di periode yang lebih panjang lagi, di masa yang lebih panjang lagi. Menurut gue jangan seperti itu gitu, karena pengorbanannya akan terlalu banyak. Dan gue harapkan ada perimbangan di sana, ada rotasi lah, itu penting gitu loh, karena Rasmus Højlund masih belum paripurna, masih belum sempurna. Sehingga menurut gue ya ini harus diperhatikan betul. Sama juga dengan Kobbie Mainoo. Nah by the way Kobbie Mainoo luar biasa musim ini. Breakthrough dari seorang Kobbie Mainoo di musim ini, walaupun sudah terlibat di beberapa kesempatan ya musim lalu, tapi musim ini menurut gua inilah Kobbie Mainoo. Gua harapkan pemain ini masih muda dan gua inginkan
dia bisa lebih panjang lagi di Manchester United, bahkan bisa lebih berkembang lagi. Dan itu menurut gue salah satu fondasinya adalah namanya juga olahraga ya situasi fisik, kondisi fisik. Jangan juga dia terlalu digeber ya, maka nanti akan berpengaruh ke situasi fisiknya. Kemarin ketika menghadapi Manchester City, gue melihat ada sedikit penurunan nih penampilan dari Kobbie Mainoo daripada sebelumnya. Di situ gue khawatirkan bagaimana mungkin ada pengaruh dari situasi fisiknya. Ini yang gue tidak inginkan. Gue harapkan ya dia bisa berkontribusi di klub, di tim, di squad. Yes, itu penting. Tapi juga yang paling penting bagaimana tetap dengan memonitor perkembangannya, fisiknya ya kan, terutama lalu permainannya. Ini juga penting. Erik ten Hag sebagai yang menurut gua menemukan Kobbie Mainoo ini, tentu saja dengan kinerja tim kepelatihannya ya mendukung hal tersebut. Ya gua harapkan bisa lebih menjaga lah Kobbie Mainoo, terutama untuk musim ini, dengan tujuan musim-musim selanjutnya dia tetap bisa berkontribusi dengan lebih baik di Manchester United. Dan uniknya lagi sebelum gua akhiri video ini ya, bagaimana Rasmus Højlund, Kobbie Mainoo, pemain ini juga nih, Alejandro Garnacho, ketika di bulan November mencetak gol menghadapi Everton, ini dinobatkan menjadi gol terbaik. Dan kalau gua kaitkan ya, maka 3 pemain muda ini ya mendapatkan gelar musim ini, baik itu sebagai pencetak gol terbaik maupun juga sebagai pemain baik, ataupun juga ya sebagai pemain terbaik. Sorry agak belibet. Di sini membuktikan bagaimana masa depan pemain Manchester United ini cerah. 3 pemain ini pemain muda. Ya, kalau mereka ini bisa di-handle with care, artinya bisa ditangani dengan hati-hati dan tepat, ini bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan di masa depan. Dan Erik ten Hag di musim ini yang menurut gua memberikan kepercayaan kepada pemain muda ini, sekaligus juga mengembangkan ya. Ini harus diberi kredit menurut gua. Oke, performa masih belum bagus ya kan. Hasil pun juga demikian. Masih belum seperti yang terjadi musim lalu, tapi ada sisi positifnya menurut gue. Ini pemain-pemain muda ini sudah berkembang, dan pemain muda ini yang akan mengawal masa depan Manchester United sebagai squad, sebagai tim, sebagai klub. Ini menurut gua secara dengan amatiran gua melihat hal ini dari sisi positif ya, sekali lagi bahwasannya ya ini tentu saja hal yang baik bagi Manchester United. Kurang lebih demikian. Luar biasa ini Rasmus Højlund, Kobbie Mainoo dan juga Alejandro Garnacho. Gua berharap musim ini mereka bisa, terutama menuju akhir ini ya, mereka bisa lebih positif lagi, lebih banyak lagi kontribusinya terhadap permainan Manchester United di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.